Selamat datang di Biang Project. Kali ini kita berkesempatan untuk main-main ke Gedung Rakyat. Banyak Rumah rakyat, problematika rumah rumahnya rakyat, Agni. jangan Gedung Rakyat. Iya. Saya belum nge-spill siapa narasumber yang akan berbincang kepada kita, tapi udah ada terdengar suara-suaranya. Banyak polemik yang beredar di masyarakat. Tentu ada yang mengatakan kok kayaknya DPR ini nggak bisa hidup tanpa kontroversi. Hari ini kita akan berbincang banyak mengenai satu putusan dari Komisi 3 yang mungkin masih menjadi perdebatan di masyarakat terkait dengan penetapan rancangan undang-undang atau RKUHP, KUHP, acara. KUHP, Ya. Kitab acara, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Acara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana. Nah, ini kan masih menjadi perdebatan di masyarakat nih, Bang. Ada yang mengatakan pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa oh karena ini undang-undangnya sudah terlalu lama atau dianggap usang, jadi perlu diperbarui dan lain sebagainya. Tapi banyak pihak yang mengatakan bahwa kok ini DPR kayaknya buru-buru banget 2 hari 1.000 sekian pasal disahkan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Ini kayak kita mengambil kemerdekaan Bang Habib 2 hari, Benar, temponya benar. sangat Udah singkat. benar. Emang boleh seburu-buru itu Ya. Bang? Nah, itu dia. Jadi yang ngomong begitu kan YLBHI, mengatakan Oke. kita ugal-ugalan. Saya biasa dikritik, tapi saya juga suka mengkritik. Saya mengkritik YLBHI lah yang ugal-ugalan, ya. Dia tidak mengikuti masalahnya dengan cermat, dengan seksama, tapi menyampaikan pesan ya yang menurut saya bisa membingungkan masyarakat. Ya. Jadi gini, soal KUHP lama dulu nih. KUHP itu apa, Mbak Agni? KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Intinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Prosedur Pidana. Kita kan ada KUHP yang sudah disahkan sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kan yang mengatur semua larangan. Ya kan orang dilarang membunuh, mencuri, membuat kekerasan, macam-macam, ribuan larangan. Bagaimana mengoperasikan hukum formil di KUHP ini adalah namanya KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara kita ganti kata prosedur lah. Kitab Undang-Undang Hukum Prosedur Pidana. Jadi prosesnya. Iya, bagaimana orang ditangkap, ditahan, digeledah, dicekal. Itu kan harus menghormati HAM. Oke. KUHP kita kan mengganti KUHP kolonial. Ya kan kita undang-undang pokoknya yang memuat pasal-pasal buatan Belanda kita gantikan dengan yang super reformis. Oke. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai dalam KUHP baru yang will be akan diimplement tanggal 1 Januari 2006 itu kan banyak berbeda dengan KUHP lama. Misalnya ada restoratif justice, ya kan ya, ada keputusan permaafan dan lain-lain. Yang di KUHP-nya ini kan kalau gitu harus menyesuaikan dong dengan nilai-nilai baru. Karena gimana coba misalnya kita mengatur prosedur penerapan restoratif justice. Di KUHP yang 81 nggak ada. KUHP 81 itu apa? KUHP terbitan tahun 81 zaman Orde Baru. Kalau saya agak kasar bilang ya itu KUHP Orde Baru. Di mana posisi negara dengan warga negara itu sangat-sangat tidak balance. Ya. Dengan berbagai versinya lah ya, berbagai pendapat masyarakat tentang Orde Baru, yang jelas zaman Orde Baru itu posisi negara dengan warga negara tidak imbang. KUHP ini kan mengatur tata cara mengoperasikan hukum pidana yang memposisikan state dengan citizen, negara dengan warga negara. Negara itu siapa? Polisi, hakim, jaksa, dengan segala macam atribut kewenangannya, dia bisa menangkap, menahan, memenjarakan, bisa menyita, mencekal, macam-macam, menggeledah, ya kan, memblokir dengan warga negara. Kebanyakan warga negara ini powerless lah, ya, daripada yang ini powerful. Buta hukum, miskin, ya, nggak punya advokat. Nah, warga negara ini didampingi advokat. Karena itu concern kita di Komisi 3 adalah bagaimana membuat posisi yang citizen ini agak lebih mendekat, jauh lebih mendekat. Walaupun 100% tidak terlalu tinggi ya, 100% balance utopia, ya kan ya. Faktanya begitu. Tapi terlalu mendekat. Kenapa? Itu penting agar orang yang dituduh bermasalah dengan hukum bisa mendapatkan keadilan. Nah, itulah situasi saat ini. KUHP 81 berlaku hingga saat ini, Mbak Agni. Ya. Orang dituduh
melanggar hukum, dapat pengacara saja susah, dapat advokat susah. Benar, benar. Ketika dia didampingi advokat, ya, advokatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut KUHP 81, KUHP Orde Baru, advokat itu hanya bisa duduk, dengar, catat, diam. Oke. Di sampingnya kayak lihat waktu Pak Jokowi didampingin itu kan, cuma duduk, dengar, catat, diam. Oke. Karena tidak punya kuasa di situ. Jangan Mbak Agni bayangkan kayak di film Ellie McBeal zaman dulu ya, dia debat ya. Iya. Karena di situ pengacaranya punya kuasa Advokatnya sebenarnya. nggak ada peran. Oke. Tidak ada peran di UAP 81, hanya boleh mendampingi. Jadi dia hanya ngomong dengan klien bisik-bisik. Itu kalau kelamaan Pak ngomongnya Pak. Ya kan? Kemudian advokatnya tidak punya imunitas. Banyak sekali masalah ya ketika advokatnya terlalu aktif membela, justru advokatnya yang dikriminalisasi. Itulah kenapa kita nggak usik-usik nih perseteruan, bukan perseteruan, urusan al-ihwal antara tiga pihak, hakim, polisi, jaksa, kewenangannya. Kita lebih baik memperkuat ini. Caranya bagaimana? Satu, penguatan hak para tersangka. Penguatan hak tersangka. Harus didampingi advokat, harus boleh bicara, macam-macam. Banyak sekali pasal. Kedua, penguatan peran advokat orang yang mendampingi. Oke. Yang ketiga, ya ini yang saya beda dengan Najwa, beda dengan YLBHI. Ya. Ketika kita ingin membuat aturan terkait penahanan seobjektif mungkin. Kan ada aturan penahanan ini. KUHP 81 Anda bayangkan Mbak, super subjektif. Orang bisa ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, dikhawatirkan menghilangkan alat bukti. Penilaian kekhawatiran gimana? Ya kita sesubjektif orang lah dong. Iya. Iya enggak? Iya benar. Khawatir ya, saya pokoknya khawatir kata penyidiknya. Kayaknya kan ada tendensi orangnya akan kabur. Iya khawatir, namanya khawatir kan siapa yang susah? Penilaiannya seperti apa? Benar. Kami rubah secara revolusioner ya, menjadi ya orang bisa ditahan karena satu, berupaya melarikan diri. Kalau upaya harus ada perbuatan permulaan, berupaya menghilangkan alat bukti, berupaya mengulangi tindak pidana, mempengaruhi saksi agar tidak menyampaikan yang sebenarnya. Oke. Apalagi macam-macam yang menurut kami sudah dibuat jauh lebih objektif. Sehingga kalau orang nanti mau menahan ya semua orang tahu ukurannya. Kalau kemarin kan suka-suka penyidik. Subjektivitas. Suka-suka penyidik. Nah, dengan draft yang kemarin sudah diketok dalam pembahasan DIM ya menjadi sangat lebih objektif. Walaupun nggak 100% objektif. Ya. Nah, ini yang membedakan sudut pandang saya dengan YLBHI CS dan Najwa. Tapi nggak fairnya dua orang ini, karena perbedaan pendapat ya, menstigma bahwa kita ini mereka sangat mulia dan kita sangat sangat brengsek. Seolah-olah kita ini jahat sekali. Hanya beda pandangan. Ya. Mereka mengatakan lebih baik penahanan itu, upaya paksa itu jangan lagi di penyidik, tapi dialihkan ke hakim. Kalau saya punya pandangan yang berbeda, kenapa? Kita nggak ada gunanya memindahkan kewenangan siapa yang menahan. Karena kalau parameternya masih objektif, itu hanya memindahkan oknum atau menambah rantai oknum, gitu loh. Emang hakim nggak ada yang bermasalah? Ada kasus Zaroh Richard, ada kasus Ronald Tanur, macam-macam. Emang semulia itu gitu kan? Ya, enggak juga. Kita nggak ngomong institusi ya, orang-orang. Artinya itu yang saya beda. Tapi nggak fairnya YLBHI dan Najwa ini seolah-olah mereka mulia sekali dengan pendapat mereka, sementara kami dihina sekali dengan pendapat kami. Padahal Mbak Agni, ya, kami ini kebanyakan dari advokat. Kalau saya pribadi, ya saya aktivis 98. Tahun 96, 97 saya korban KUHP Orde Baru. Saya ditangkap berapa kali, ditahan berapa kali dengan proses yang sangat nggak fair, nggak didampingi advokat, ya kan diintimidasi, disiksa kawan-kawan saya gitu kan. Kemudian saya lulus kuliah menjadi pengacara publik, advokat publik, mengalami sendiri KUHP Orde Baru, ya kan ya.
Betapa nggak berdayanya pengacara, mengadvokat, membela klien-kliennya. Lalu ketika saya berpartai 2010, saya lagi menjadi pengacara kaum oposisi. Anda ingat kan? Pak Prabowo kan oposisi melulu. Baru ini aja 2 tahun dia di kekuasaan. Betul. 5 tahun dengan kemarin di Kemhan ya. Oke. Memang spesialisasi hukum oposisi ini emang Bang Habib. Artinya di luar kekuasaan. Iya. Advokatnya kaum oposisi. Iya. Saya ingat sekali kasus Makar 212 ya, pendukung Pak Prabowo ditangkap, Ahmad Dhani, Asma Dewi segala macam. Saya paham sekali kok masalah KUHP Orde Baru ini. Sehingga bagi saya sangat urgent. Kalau mereka bilang tunda, memang ini orang nggak punya perasaan. Yang minta ya, kalau YLBHI minta KUHP lama diganti, ditunda, nggak ada perasaan. Sampai kapan harus penundaan karena itu? sampai hari ini KUHP 81, KUHP Orde Baru terus memakan korban, Pak. Baru berapa bulan yang lalu di Palu ada orang meninggal. Ditahan di kepolisian, ya kan ya. Tiba-tiba meninggal dikatakan sakit. Kami bongkar di sini, ya kan, di Komisi 3. Ternyata dibunuh, disiksa ya oleh kepolisian, oknum polisi. Baru seminggu yang lalu ada namanya Tony Budiana. Advokat dia memegang surat kuasa atas nama kliennya, tapi malah dikriminalisasi. Jadi tiap hari korban KUHP 81 itu terus berjatuhan. Nah, sekarang ini ada 2 pendapat. Menurut saya sama-sama bagus, ya kan ya. Tapi kalau kita bertengkar terus, nggak selesai. KUHP 81-nya tuh terus berlaku hingga saat ini. Nah, ini yang Anda bayangkan betapa sulitnya posisi kami saat ini, ya. Kami punya idealisme, bukan hanya YLBHI. Saya nggak silau dengan idealisme YLBHI dan idealisme Najwa. Hanya bedanya kami di kekuasaan saja. Tapi siapa yang bisa jadi mengukur parameter ini, rakyat nanti menilai ya. Ya. Siap. Tapi ya, menurut saya semakin lama kita bertengkar, apalagi demand mereka jelas, tolak KUHP lama. Berarti kan tolak penghapusan KUHP lama gitu kan. Tolak KUHP baru berarti tolak penghapusan KUHP lama, memperpanjang penderitaan rakyat. Jelas-jelas KUHP lama ini yang paling brengsek. Kalau toh perbedaan pendapat antara saya dengan Najwa dan YLBHI bisa diambil salah satu saja, ya kan ya, pasti lebih baik daripada KUHP lama kok. Jauh. KUHP versi Habibur Rahman pasti jauh lebih baik daripada KUHP versi Orde Baru. Versi ya kan? Komisi 3 DPR RI. Nah, itu yang sekarang ya kan ya membuat posisi kita terus terang sulit. Ya kan ya, saya katakan ini kan masa sidang nggak kelar nih. Ya kan, padahal kan cuma ini undang-undang yang sebetulnya dalam kategori pasalnya tidak banyak karena 300 sekian pasal saja dibanding KUHP itu kan sekian ribu ratus pasal. 1.900 sekian. Ya kan ya. Ciptaker sekian ribu pasal. Ini hanya berapa 300 pasal dan kebanyakan pasal yang mengatur hal substantif itu paling 50 pasal. Yang lainnya kan cuma istilah dan lain sebagainya. Kalau ini kan enggak. Ya. Jadi hanya beberapa puluh pasal. Mbak Agni tadi nanya, kok 2 bulan. Nah itu kan dia nggak paham, ya. 2 hari loh Bang. Dan malas, ya 2 hari. 2 hari. Dan malas ngikutin. Tapi bernafsu sekali, ya, menyampaikan ya pesan-pesan penuh kebencian tanpa dasar itu kepada kami. Nggak fair. Mereka katanya harus adil sejak dalam pikiran. Mereka nggak adil, ya. Harus dicermati, ya. DIM. Ya, jadi kalau Anda nyusun undang-undang itu kan ada draft RUU dari kami, ada yang DIM daftar inventarisir masalah dari pemerintah. Begitu juga sebaliknya, kalau RUU dari pemerintah kami yang bikin DIM. Dari 300 pasal, sekian pasal, DIM tetapnya itu yang pemerintah nggak berbeda pendapat dengan kami itu 80%. Jadi kan dari sekian ratus pasal hanya 80%. Ada 80% yang nggak dibahas memang. Karena apa? Kami ajukan pasal draft, pemerintah nggak nolak. Oke. Nah, lalu ada sekian pasal yang memang dibahas dalam itu aja sebetulnya kalau mau dikebut dari pagi sampai pagi bisa 1 hari 1 malam. Nah, jadi saya nggak mau terjebak kok buru-buru. Lah kayak Mbak Agni, kayak proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Benar Mbak Agni, benar loh. Yang disampaikan itu substantif. Ya. Memang betul untuk hal baik itu kita harus dalam tempo singkat-singkatnya, gitu loh. Nah, lewat masanya juga kita nggak dapat kemerdekaan Bang. Iya, kalau nggak ada momentumnya lewat. Belanda Belanda keburu konsolidasi, Jepang konsolidasi lewat kita kemerdekaan.
Jadi ya DIM itu yang yang mau dirubah baik substansi maupun redaksinya hanya nggak nyampe 20%. Nah, Oke. singkat tapi gini, yang paling penting nih ya. Dibilang ugal-ugalan. Ini lembaga Komisi 3 ini lembaga yang paling terbuka sedunia mungkin. Oke. Benar Mbak ya. Klaimnya Ya. enggak? Ya jadi gini, penyusunan RUU. Oke. Ya kan ya. Saya yang bikin, jadi kan kalau di undang-undang nih, kalau Mbak Agni anggota DPR punya idealisme pengen bikin undang-undang apa nih? Soal podcast misalnya. Mbak Agni itu minta tolong nih, staf segala macam, ayo kita susun. Disusunlah berdasarkan idealisme Mbak Agni, ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Tentu ada proses dong kayak bikin disertasi. Betul. Diajukan, oke kurang itu. Kelayakan undang-undangnya Kurang. seperti apa? Nah, untuk setelah selesai baru disampaikan ke teman-teman untuk disetujui dibahas. Barulah itu beneran akan kick off karena banyak sekali undang-undang coba disusun segala macam nggak lolos di paripurna. Oke? Nah, kami diminta YLBHI untuk tadinya disalahkan dikritik YLBHI kenapa Membuka waktu penyusunan proses. Oke. penyusunan itu kan kerja laptop. Kerja koordinatif begitu ya memang nggak mungkin. Tapi ketika sudah selesai penyusunan akan dibahas dan disetujui di paripurna, ketok palu paripurna. Ini resmi menjadi undang-undang yang diajukan oleh DPR ya. Lalu akan diserahkan kepada pemerintah, ketok. Saat itulah dalam tempo sesingkat-singkatnya kami unggah. Kami upload di website. Oke. Tanggal 18 Februari 2025. Itu berapa bulan yang lalu kan? Ya. Jadi sudah nangkring tuh draft. Oke, tapi Silakan belum dibaca. ada pembahasan dan keputusan. Enggak, baru akan dibahas. Oke. Nanti dulu. Lalu kan pemerintah tuh baru keluarkan DIM-nya. DIM-nya itu tanggal 9 Juli. Baru berapa hari yang lalu. DIM itu istilahnya membahas. Langsung kami kan pemerintah kasih flash disk dan print out. Kami minta waktu 1 kali 24 jam untuk mencocokkan antara flash disk dan print out. Draft. Okay. Sebelum kami sebar. Kami sebar juga tanggal 10-nya. Sudah ada di website. Ya kan? Okay. Kan jadi kan mau YLBHI, NATSU harusnya sudah bisa mengikuti. Tapi kan ngapain mempersoalkan kenapa di pembahasan di penyusunan nggak terbuka? Tidak terbuka. Ini kan masih sangat bisa dirubah. Siapapun saat ini sampai janur kuning paripurna pengesahan besok masih bisa memasukkan usulan. Betul. Mau merubah sedikit, merubah 50%, merubah semua. Monggo masih sangat bisa. Itu kan politik hukum di DPR kan begini. Sampai janur kuning paripurna pengesahan masih bisa diketok. Sebelum diketok masih bisa. Masih bisa memberikan usulan, revisi, terbuka ya Bang. Jadi nggak ada kita tutup partisipasi masyarakat dan kita nggak terbuka. Semua RDPU ini kemungkinan RDPU terbanyak Mbak. Penyusunan undang-undang ini. Hampir 60 elemen masyarakat datang ke sini. Dan semua ya mereka sampaikan terbuka. Semua live streaming. Ya. Jadi penyusunan undang-undang itu kan gini. Secara keseluruhan nama prosesnya itu pembentukan undang-undang. Terdiri dari 2 banting. Yang pertama penyusunan, yang kedua pembahasan. Kalau pembahasan itu pertama adalah rapat paripurna yang saya bilang. Lalu di sini namanya rapat pemerintah dengan DPR, rapat kerja. Pemerintah diwakili Menseknek. Itu yang tadi menyerahkan flash disk dengan Menkum ya dan kami. Lalu membentuk panja. Nah panja yang kemarin 2 hari kerja kemarin ya kan ya. Ya wajar dong 2 hari kerja itu kan barang udah lama dari bulan Februari. Sama-sama kita baca gitu loh. Jadi orang tuh sudah paham semua dan masyarakat seharusnya sudah paham semua. Oke. Setelah panja masuk yang namanya tim perumus dan tim sinkronisasi. Timus, tim sin. Terdiri dari setengah anggota panja. Anggota panja itu setengah anggota komisi. Ya representasi semua gitu kan ya. Nah, timus tim sin ini mengedit, ya kan yang tadi ada coretan masih merah-merahnya. Kalau ada draft yang tidak sesuai. Ada kata-kata yang dianggap typo, tidak pas, typo, kata. Nah, timus tim sin ini anggotanya memang anggota DPR. Tapi yang mengetiknya itu kan nggak mungkin anggota DPR-nya. Itu adalah tim teknis. Terdiri dari tenaga ahli DPR, ya kan ya, staf sekretariat DPR, Komisi 3, Badan Keahlian DPR RI, dan tim teknis dari pemerintah. Mereka hasil DIM yang kemarin, hasil panja, pembahasan DIM,
dicek lagi ya. Setelah tim teknis ini dikasihkan lagi ke tim yang anggota DPR tadi. Oke. Sebab Sudah kalau sesuai namanya atau ngedit tidak? kan sesuai Iya, atau enggak sama kayak dosen. betul, betul. Maksudnya si anggota DPR yang anggota tim begini ternyata si tim teknis lain. Oke. Dan bisa saja kan normanya berubah. Ada perbedaan sudut pandang juga bisa merubah. Iya. Oke. Merubah norma bisa saja. Ya mohon maaf namanya manusia. Kalau ada ada penyusup-penyusup bisa juga ngerubah. Bisa ganti satu kata penyidik Iya, dan penyelidikannya iya sudah kan? beda makna, betul. Bisa berubah gitu Betul. loh. Kita kan nggak tahu namanya manusia orang banyak. Makanya yang punya hak konstitusional kan anggota DPR. Anggota DPR. Nah, ketika dikembalikan lagi, lalu panja lagi. Panja tadi yang setengah anggota Komisi 3. Di panja pun masih bisa memasukkan Usulan. edisi norma, substansi, penambahan substansi baru, penghilangan substansi, masih bisa. Oke. Jadi nggak ada istilah ketinggalan kereta gitu loh, ya. Ya nggak apa-apa. Kalau mereka paham, mungkin mereka nggak akan ngomongin ugal-ugalan kalau saya jelaskan ini sejak awal. Salah kami juga, ya kan ya. Ya. Sampai nanti setelah selesai semua ke panja, Baru ada penetapan. substansi, dirapikan penetapan tingkat pertama, Bang. Tingkat pertama masih ada lagi ke paripurna, biasanya seminggu. Jadi dari proses penetapan pertama ke paripurna, apakah itu masih membuka ruang lagi untuk? Sangat. Oke. Bukan apa, itu kan semuanya harusnya sudah paham orang. Oke. Semua paham. Nah ini jangan sampai Bang, Jadi, karena selama Mbak ini Agni, kan, oke. Mbak Agni, ini hal mendasar. Iya betul. Bahwa hak DPR membentuk undang-undang itu kan hak seluruh anggota DPR. Kami ini kan cuma pelaksana teknisnya di anggota Komisi 3, 46 orang ini. Tapi anggota Komisi 11, anggota Komisi 2, ya kan ya, biasanya udah nitip ke kawan-kawannya. Tapi kalau secara resmi dia bilang, saya nggak sepakat pasal sekian, bisa. Di paripurna ngomong, itu kan ya, bisa. Kenapa? Dan secara undang-undang gitu loh. Tinggal berani atau mau atau tidak, gitu loh. Nah, lewat masyarakat bisa lewat sana, masuk. Lewat kami juga bisa. Kan banyak sekali di undang-undang lain, Mbak Agni. Sudah mau paripurna, terakhir, Ternyata dirubah ada lagi, balik perubahan. lagi, pengesahan lagi tingkat pertama lagi. KUHP begitu. Ya kan? Nggak perlu nunggu viral kan ya Bang? Bukan pada soal nggak nunggu viral ya. KUHP kan begitu. ya. KUHP karena ada usulan soal kalau nggak salah membuat format hukuman mati yang sesuai dengan situasi saat ini, ya kan? Dengan kasih waktu 10 tahun itu ya untuk memperlihatkan itikat baik ya. Dirubah lagi, dibalikan ke tingkat pertama lagi. Jadi nggak ada masalah. Ya. Saya cuma memang situasinya begini, Mbak Agni. Ya. Saya katakan, saya kalau sekarang ini semakin lama semakin pesimis. Undang-undang ini akan diundangkan. Kenapa? Banyak ya, kayak KUHP kemarin kan nunggu berapa tahun. Ya. Banyak undang-undang lain, seingat saya ya nggak jadi juga. Prosesnya juga masih. Karena banyak teman-teman menyampaikan info yang tidak pas, tapi mereka cukup berpengaruh. Ya kayak YLBHI, Naswa tentu berpengaruh. Kalau mereka bisa meyakinkan pimpinan fraksi kami bahwa kami ini ugal-ugalan di Komisi 3, ya saya khawatir nanti instruksinya ke kami, ya kan ya. Kami ini kan petugas partai. Oke, KUHP nggak usah disahkan. Kita harus nunggu, ya berapa? Bisa sampai 12 tahun lagi. Jadi di 2012 sempat ada penyusunan draft KUHP, Mbak. 2012. Oke. Berarti zaman pemerintahan Pak Pak SBY, betul. Ya? Zaman itu baru pasal 1 dibahas sudah chaos. Ya, karena ini yang soal tadi yang dibilang Naswa sama YLBHI. Izin penahan harus hakim. Ya kan? Polisi kemudian KPK waktu itu bilang, "Jangan, nggak bisa kayak gitu." Ini melemahkan KPK segala macam. Kalau izin penahanan bukan di penyidik tapi harus lewat hakim. Bubar, nunggu 12 tahun kemudian. Sampai ada ketua Komisi 3 namanya Habibur Rahman yang memang korban KUHP 81. Ya kan selama puluhan tahun baru ada inisiatif membuat. Ya insya Allah semoga aja ke depan ya kan. Saya paling 3-4 periode lagi ke depan ya kan. Ada lagi orang yang punya seperti inisiatif Habibur kayak Rahman begini. yang namanya undang-undang. Kalau nggak ada lokomotifnya, nggak ada orang yang mempelopori, nonsen, Mbak. Nggak peduli orang, nggak peduli karena tidak dianggap sebagai karena satu orang di sini orang permasalahan. Orang di sini kan orang di kekuasaan, yang merasakan pedihnya KUHP 81 kan orang yang di luar sana, di luar kekuasaan gitu loh. Jadi
Ya nggak apa-apa, saya juga nggak ini apa namanya nggak maksa ya. Kalau nggak disahkan ya silakan nikmati KUHP 81, Oke, nikmati KUHP Orde Baru for the next 12 years gitu kan, oke. silahkan saja gitu loh. Oke, Bang Habib, artinya bagi saya ini dua sudut pandang yang Hmm. sudah terjawab. Karena kan tadi ada beberapa hal yang mungkin selama ini Minum bagi ya. kelompok boleh. Udah panjang dari tadi Agni Iya, menahan, menahan nggak apa-apa biar biar yo, biar semuanya clear. iya ya. Jadi tidak ada lagi perdebatan-perdebatan mengenai misalkan kok terkesan buru-buru 2 hari harus selesai. Ini sebenarnya kepentingan siapa dan lain sebagainya. Jadi sengaja meskipun tadi Bang Habib sampaikan, ini kan hanya persoalan mendasar nih, soal keterbukaan, soal draft itu bisa diakses atau tidak oleh masyarakat. Dan tadi Bang Habib juga menyampaikan justru dari bulan Februari draft itu sudah naik dan masyarakat bisa memberikan masukan, meng-cross check dan lain sebagainya. Memang satu yang masih menjadi perdebatan kan itu tadi Bang, terkait dengan waktu ya yang dianggap terburu-buru dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi Bang Habib juga menyampaikan, ini yang ingin kita dorong ini kan bukan lagi di tangan siapa sih kekuasaan itu bisa Kekuasaan dilakukan. penahanan, Ya, menahanan. kekuasaan penahanan itu ada di tangan siapa nih sebenarnya? Ini kan yang Tapi masih menjadi ya, perdebatan. Tapi kalau tadi Agni melihat dari POV Bang Habib ini kan sebenarnya dasarnya adalah ingin sedikit menyetarakan antara iya. Jadi relation kalau negara. mereka Mm-mm. ya yang Oke. saya tangkap YLBI dan Najwa lebih memindahkan siapa berwenang. Ah, Kalau saya lebih oke. memperjelas syarat-syarat penahanan, membuat lebih objektif. Karena kita ngomong soal aturan main nih. Iya, Oke. siapapun dikasihkan kewenangan, Mbak Agni. Kalau aturan mainnya nggak jelas, Betul. pasti dia akan Betul. abuse. Betul. Saya nggak pernah dengar mereka ngomong soal ini gitu loh, masalah soal apa namanya mengobjektifkan Objektifkan. mengobjektifkan syarat penahanan, Oke. ya. Itu yang paling penting menurut saya. Siapapun yang punya kewenangan harus seobjektif mungkin. Oke. Walaupun belakangan, Mbak Agni, ya, saya Ah. dapat masukan yang agak-agak unik juga nih, ya, Dari masyarakat? dari masyarakat. Oke. Saya ini WA saya bunyi banyak, ya kan. Gini, mindset saya sebagai aktivis ini terlalu mendominasi. Karena yang saya bela kan kebanyakan kasus-kasus struktural, kasus politik. Oke? Padahal sebagian besar kasus di masyarakat bukan itu. Kasus pidana umum dan lain sebagainya banyak. Ya. Jadi dengan syarat penahanan yang begitu sulit, ya kan, diimplementasikan ini untuk menahan orang, dikhawatirkan kejahatan umum merajalela. Pencurian, ya kan ya, perampokan dan lain sebagainya, pencurian minor misalnya di bawah 2,5 juta banyak Pak. Kalau kayak begitu misalnya 2,5 juta nggak ditahan ya kan, itu banyak Pak di kampung-kampung Pak. Maling handphone segala macam, dia merasa aman. Ini banyak merajalela. Baru isunya saja udah begitu, apalagi kalau benar-benar diimplementasikan. Dan ya kalau Anda bayangkan, saya kasih contoh misalnya kasus di Jakarta Timur dapil saya. Ada bos toko roti yang menganiaya anak perempuan gitu kan ya. Remaja perempuan dilempar printer atau apa gitu kan ya. Sampai berapa kali gitu kan ya. Kan yang namanya social justice ya, itu kan berbicara. Masyarakat kan pasti bilang, tahan dong. Ya kalau kok nggak ditahan, sudah demikian ada video, ada CCTV, kok nggak Bukti ditahan? sudah ini. Ya kan? Padahal itu anak ini apa namanya tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Oke. Dia nggak tamat SD, nggak sekolah segala macam, ya kan ya. Jadi emosional, ibunya aja sering dianiaya. Oke, itu mungkin salah satu alasan polisi nggak menahan. Itu baru KUHP 81 yang untuk menahan orang gampang, hanya berdasarkan keyakinan kan. Iya. Apalagi KUHP yang kita bikin draftnya sekarang, tuh bocah si majikan itu nggak akan bisa ditahan. Jadi dia nggak akan melarikan diri, ya kan karena harus ada upaya melarikan diri, harus ada upaya menghilangkan alat bukti, alat buktinya udah disita semua, Oke. ya kan ya, Oke. harus ada upaya melarikan diri, menghilangkan alat bukti, mengulangi tindak pidana, dia sudah dikurung di kamarnya oleh keluarganya kan, ada upaya mempengaruhi saksi menyatakan yang tidak sebenarnya, keluarganya malah memberikan kesaksian yang memberatkan dia, Oke. ini orang nggak ditahan, ribut nggak? Kan kemarin dia ribut, pasti ribut. Apalagi kasus-kasus struktural. Misalnya seorang
pemimpin agama melakukan tindak ruda paksa ke pengikutnya segala macam, anak di bawah umur dan lain sebagainya. Kalau dia nggak memenuhi syarat-syarat itu nggak bisa ditahan, Ya. iya kan? Solusinya gimana gitu kan? Masyarakat ribut nggak? Pasti ribut, Pasti ribut. karena keadilan yang dirasakan masyarakat itu kan mereka nggak ngerti prosedur, Iya, iya, iya. ya. Kalau kayak begitu harus langsung ditahan Pak, kalaupun langsung hukum mati. Padahal prosesnya juga panjang. Lah iya, tapi kan itulah realitasnya, fakta hukumnya. Sebab kalau nggak kita pikirkan, kacau nggak? Iya, karena tidak ada Masyarakat pakemnya itu orang sebenarnya, bisa Bang. dibunuh di jalan. Iya, karena tidak ada pakemnya. Itu orang bisa dibunuh di jalan loh Mbak. Yang begitu-begitu, orang gemes ya kan, masyarakat gemes. Wah nggak adil, kenapa nggak ditahan? Padahal dia ada status tersangka, dia, oh kok nggak ditahan? Bisa dibunuh di jalan. Oke. Nah inilah posisi saya saat ini. Tak bisa lagi sekedar mengedepankan idealisme aktivis Oke. saja yang memang biasanya ruang lingkupnya nggak terlalu luas. Kita di atas, kita mesti menggunakan yang namanya bukan helikopter view saja, satellite view yang jauh lebih luas. Di atas lagi. Iya kan lah Bu, Satellite jauh lebih kecil-kecil loh. teliti. Iya kan? Yes. Sebab kalau itulah dia ya Oke. situasinya saat ini, Mbak. Ini kita belum ngomong restoratif justice Mbak Agni. Saya minta Makanya tolong kalau nanti kita ngomong dikit, hukum nih panjang banget nanti ngomong sebenarnya. restoratif justice dikit. Oke, boleh. Ya kan ya? Boleh. Tapi ini soal perdebatan dulu dah. Ya. Ya, saya dengan kubunya YLBI dan Najwa, ya kan ya. Ya, mereka powerful loh Mbak. Najwa dan YLBI ini powerful. Mereka dekat dengan pimpinan-pimpinan partai juga. Ya, punya akses lah, bukan dekat lah ya. Bisa mempengaruhi maksud saya kedekatannya itu kan ya. Saya aja kalau ada ini mereka pimpinan partai WA saya, ada postingan mereka nih ngomong begini. Oke. Kadang-kadang capek juga kan ya. Bang, artinya Bang Habib sendirian dong di sini. Dia sendirian. Karena tadi misalkan ternyata Mbak Nana, YLBHI dan lain sebagainya bisa mempengaruhi pimpinan partai dengan statement atau apa ya, Postingan. ya POV yang mereka sampaikan bahwa poin A, B, C dan lain sebagainya. Terus kemudian artinya kan kita ngomong soal putusan DPR ini kan bukan putusan sendiri seorang pasti. Habibur Rahman Betul. loh gitu Iya, kan. pasti. Tapi bukan sedang berjuang sendiri kan Bang untuk Enggak. proses ini. Enggak gampang, Mbak. Jadi kita dalam penyusunan draft saja kan kita harus diskusi dengan teman-teman semua. Oke. Ya kan kita harus jelaskan. Memang ada banyak anggota DPR berlatar belakang mirip-mirip dengan saya. Advokat ada Pak Suding. Ya kan LBHI juga alumni. Banyak aktivis Ya juga. ada Rudianto Lalo ya macam-macam lah. Tapi ke yang lain kan mereka juga punya hak ngomong kan. Kita harus jelaskan. Ya, ini yang saya bilang Mbak Agni, untuk draft sampai ke paripurna itu mungkin kayak kalau kita dulu skripsi zaman S1 itu udah di ACC untuk proposal, ujian proposal, sidang pertama gitu loh. Itu udah bersujud syukur dulu gitu loh. Nggak gampang, sangat nggak gampang. Ya. Saya harus japri masing-masing, jelaskan ya kan ya. Bahasanya bimbingan dulu Ya. kalau orang Kalau ketemu mau nih skripsi. kawan-kawan kayak kesel sama saya deh di ruang pimpinan kan makan siang bareng gitu kan ya. Saya selalu sampaikan ini Pak harusnya gini. Harus Ya, urgent segera kenapa? dibuat. Oke. Ya. Oke, Begitu. Bang. Mungkin ada 2 poin. Satu kan tadi soal ketimpangan wewenang. Siapa sih bola ini ada di siapa sih? Penahanan. Apakah ya penahanan ini bolanya ada di siapa? Apakah di hakim atau yang baru disahkan. Jadi Polri dan juga TNI punya wewenang untuk melakukan penyelidikan proses itu dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menafikan bahwa siapapun punya kesempatan untuk menodai proses ya. Kita bahkan kalau tadi bahasanya Bang Habib, siapa sih hakim yang pure bersih? Maksudnya ada kemungkinan di sana kan. Bahkan jadi siapapun bola itu ada di siapapun, semua potensi itu Yang penting ada. parameternya dibikin semua potensi terukur. ada. Yang Bang Habib tekankan sebenarnya adalah parameter. Nah, ini kan kita ngomong soal perdebatan publik nih Bang, soal wewenang. Ketika wewenang itu tidak hanya ada di hakim, dalam artian ini Polri kemudian TNI punya wewenang lebih untuk melakukan itu. Sedangkan selama ini mungkin Bang Habib juga sebagai seorang aktivis paham betul bagaimana stereotip masyarakat terhadap penegak hukum kita di Indonesia ini kan dianggap dianggap
banyak melakukan kriminalisasi, kemudian salah tangkap, sewenang-wenang dan lain sebagainya itu. Bagaimana Bang Habib menjawab segala perdebatan ini? Apakah seorang Habibur Rahman ini akan menjadi satu jaminan ketika undang-undang ini disahkan, kemudian hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat, kriminalisasi, kemudian sewenang-wenang dan lain sebagainya itu tidak akan pernah terjadi, Itu Bang Habib? dia. Makanya ini yang saya ceritain. Oke. Kami ingin menyelesaikan masalah ini nih, ketimpangan ini. Yes. Kriminalisasi kan terjadi karena ketimpangan, Iya. ya kan ya. Dengan satu menguatkan hak tersangka, Oke. ya kan ya, hak didampingi advokat, hak diperiksa segera, hak untuk bebas dari intimidasi, Oke. macam-macam kan. Oke. Kriminalisasi terjadi lewat intimidasi, kan ya. Hak didampingi advokat tadi kan Oke. dalam banyak Subjektivitas juga kasus, masuk. dalam Yes. banyak kasus, hampir sebagian besar yang namanya intimidasi itu terjadi karena nggak adanya advokat. Yes. Kalau dia nggak ada advokat, wah habislah pokoknya, Benar. ya kan? Gak gampang juga dapat advokat Ya, makanya itu rancangan yang kita bikin. Oke. Jadi apa namanya, kami ini nggak masuk ke ranah siapa yang berwenang menggunakan penahanan, tapi apa syarat-syarat prasyaratnya penahanan itu yang wajib dipenuhi, harus sangat terukur. Nah, kalau namanya oknum, kalau dia dikasih kewenangan tanpa ukuran jelas, semua oknum pasti abuse, cenderung abuse, ya kan? Tapi kalau ukurannya jelas dia nggak bisa abuse. Ya ukuran jelas, apalagi ada pengawasnya yang namanya advokat. Kontrol polisi mana? Lewat advokat. Nggak bisa gerak, Mbak. Sekarang dulu, Mbak, advokat mendampingi itu hanya diam duduk dengar. Sekarang bisa menyampaikan keberatan. Dan keberatan itu wajib masuk ke berita acara. Ya. Lalu advokatnya imunitas, punya hak imunitas. Kalau dulu juga advokat mendampingi ketika statusnya sudah tersangka. Sekarang sejak penyelidikan masih saksi sudah bisa mendampingi. Anda bayangkan dari saya ini lagi-lagi kasus yang saya tangani, kalau nggak salah Makar 212. Ya waktu kalau nggak salah 2017 atau 2018 ya. Ya. Yang Ahmad Dhani CS dibawa ke Makobrimob itu. Kan saya malam-malam tuh sana. Misalnya 10 orang sama-sama menjadi tersangka, tapi menjadi saksi satu sama lain. Gitu kan? Semua statusnya tersangka, Mbak. Tapi saksi satu sama lain. Si A, si B, si C, si D, si E, si E. Si A jadi saksi bagi 4 orang, ya kan? Awal seminggu pertama diperiksa sebagai saksi dulu. Walaupun saksinya tersangka. Saya mau dampingin, Pak, enggak. Ini baru sebagai saksi, Pak. Kan peristiwanya sama, itu aja. Jadi tanpa didampingi advokat, semua rangkaian cerita itu sudah tersusun di bawah intimidasi. Dikasih pertanyaan yang menjerat lah, ditakut-takutin, diiming-imingi, kamu bebas, nanti kalau ngomong begini kawan kamu nggak bebas. Bisa jadi saja kan? dianggap satu dengan yang jadi lainnya. Sudah skenario-nya jadi, Mbak Agni. Terakhir, baru ya silakan pengacara hadir, ini pemeriksaan sebagai tersangka. Tersangka lihat, Pak kemarin waktu saksi ngomongnya begini ya, nggak berubah kan? Kalau mau merubah nggak mungkin, susah sekali. Apa dasarnya berubah? Macam-macam, 1001 pertanyaan. Jadi kita tuh mendampingi ketika sudah rangkaian cerita itu sudah terbangun. Dulu tuh sebagai dengan Undang-Undang KUHP 81 nih yang mau dipertahankan oleh YLBHI dan Najwa Shihab gitu kan ya, tanda kutip nih, biar mereka marah nggak apa-apa, nanggepin saya seneng kan ya. Masih ini begitu. Jangan sampai Iya kan? Oke. Jadi rangkaian ceritanya nggak berubah. Jadi sudah hancur semua. Orang masuk ke persidangan tuh sudah sangat timpang, semua tuduhan udah diakui dengan lain sebagainya, ya kan ya. Udah nggak bisa. Pengacara rapi-rapi pakai jas kadang-kadang tuh, ya ingat tuh. Ya, kalau jadi advokat sampai kantor polisi cuma disuruh nunggu di ruang tamu. Kliennya masuk ke dalam. Kenapa? Yang diperiksa kan baru sebagai saksi. Walaupun orangnya ditahan. Nggak bisa. Padahal proses hukumnya sudah berjalan tuh. Ya udah berjalan. Nah ini yang kita evaluasi. Kita perbaiki di KUHP ini. Nah, ini yang kalau soal jaminan nggak jaminan, siapapun nggak ada jaminan, Mbak. Mohon maaf. Saya saja kalau dikasih kekuasaan tanpa kekuasaan tanpa parameter pelaksanaan kekuasaan pasti bisa abuse. Saya enak-enaknya siapa yang bisa kendalikan. Ya itulah. Kita nggak bela polisi, nggak bela hakim, ya. Faktanya banyak oknum polisi, banyak oknum hakim, banyak juga oknum anggota DPR, ya kan ya.
kalau aturan mainnya Tidak nggak jelas. ditetapkan. Nah, kalau kami tuh concernnya ke situ. Oke. Sebab kalau sibuk mau mindah-mindahin pasti ada gesekan. Nah, kami nggak mau Oke. apa namanya cawi-cawi soal gesekan begitu, adalah. Gitu Jadi loh. ini make it clear ya Bang. Jadi yang ingin ditekankan dalam KUHP ini adalah bagaimana aturan main dalam penetapan dan juga Penahanan. penahanan. Yes. Itu yang menjadi poinnya. Jadi bukan lagi Memindah kewenangan ini ada di dari siapa. oknum ke oknum gitu kan. Ya, jadi bukan di situ ya, Iya. make it clear nih. Jadi jangan sampai lagi digoreng lagi karena ya mungkin ada orang yang paham hukum, ada orang yang tidak paham hukum. Kasihan bagi mereka Karena yang ini tidak paham agak hukum, Bang. agak teknis ya. Ya, betul. Hukum pidana formal, hukum pidana pokok KUHP sudah rumit. Apalagi hukum acara ini benar-benar orang juga bingung, acara apa? Dikira kondangan, Kayaknya kita acara harus ulang tahun. kuliah hukum dulu untuk Ya kan, memahami saya ada inisiatif pasal nih. per pasal gitu kan. Kemarin sama Hensat, Oke. acara bang kok pakai acara, itu tuh istilah Ya. dari zaman HIR dulu ya. HIR itu bahasa Belanda. I-nya itu Indonesisch Reglement. Artinya pokoknya pengaturan di Hindia Belanda lah. Reglement. Mungkin zaman itu yang namanya prosedur itu disebut acara tahun 1900 sekian, 18 sekian ya kan ya. Padahal kalau bahasa Inggris namanya prosedur. Procedure law. Hukum acara itu procedure law. Kalau prosedur kan enak. Kitab undang-undang hukum prosedur pidana. Iya. Langsung ngerti Jadi ya? jelas tuh secara ini ngomong soal teknisnya. Kalau hukum acara ulang tahun kah? Ya kan, apa namanya, yasinan kah? Jadi orang bingung. Nah, saya ada Hensat usulin bang ganti aja pakai hukum prosedur. Bisa nggak sih bang? Ya bisa dong. Oke. Palunya kan ada di kita. Ya udah deh dibahas lagi tapi temponya ya sehari boleh lah. Kalau kemarin 2 hari hanya untuk mengganti satu kata-kata kan bisa aja. Iya, bisa dong. Bang, tapi ada yang ngomong kalau tadi Bang Habib ya menyampaikan lah bahwa ya polemik ini kan udah menyebar kemana-mana ya, dan tujuan kita di sini kan sebenarnya ya sebenarnya kalau anggota Dewan, DPR gitu kan sudah banyak ruang untuk mereka menyampaikan aspirasi, putusan dan lain sebagainya ya, termasuk masyarakat hari ini juga sedang berupaya untuk memberikan satu masukan ya, tapi tadi kita udah menemukan satu titik terang bahwa proses ini kan masih berjalan, dan ketika masyarakat pun mau memberikan satu usulan kayaknya kok ini nggak cocok dan sebagainya, masih ada waktu. Jadi prosesnya pun juga sudah terbuka, nggak langsung disahkan secara tiba-tiba ya Bang. Iya dong. Ini yang harus di-clear-kan Bang. Tapi Pak Prabowo baik-baik aja, aman-aman aja dengan adanya riwah-riwah soal rancangan ini. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi kita, Mbak Agnes, saya minta nanti waktu kita bahas restoratif justice. Iya, oke. Jadi gini, mereka ini kan powerful dalam konteks influence, dalam konteks pengaruh. GLBHI, Najwa, ada beberapa tokoh, ada BEM sebagian, ya kan ya. Kita juga bisa berpengaruh kok Bang. Kalau mereka, ya kan ya, bisa mempengaruhi pimpinan partai sampai ke Pak Prabowo tidak sebagaimana yang sebenarnya saya jelaskan, saya sih terus melaporkan, ya kan ya. Tapi kan kita nggak tahu namanya manusia, ya kan. Namanya orang di pemerintahan tentu kan concernnya stabilitas, ya wajar dong. Apalagi Pak Prabowo tipikal pemimpin yang tidak mau stabilitas negara itu ya, karena terganggu. Kan beliau kan ada program besar, Ya, gitu. betul. MBG, Koperasi Merah Putih, segala macam ya kan. Sampai udahlah ini yang kerok aja nih kamu ini kan, ngapain kuap-kuap gitu ya, kita nggak tahu lah ya kan. Tapi masih belum kan Bang? Ya kita nggak tahu. Namanya kan begini kan, kita kan searah kita kasih tahu terus kan, kita update ke Pak Prabowo. Ini loh Pak, ini loh Pak, ini loh Pak. Ya kita berharap bisa benar-benar sampai ke Pak Prabowo dengan utuh gitu kan ya. Tidak digoreng-goreng. Ya. Tapi kan seharusnya ketika suatu hal yang bernilai baik, positif Bang, harusnya kan sebagai pemimpin tertinggi juga Pak Prabowo mungkin juga akan mengambil sikap gitu. Ketika memang, karena ini kan sudah lama nih prosesnya. Ini ya betul. Makanya kan ini ya, saya ini kan orang di kekuasaan. Saya ketua Komisi 3. Sangat berkuasa lah kata orang di bidang hukum. Saya orangnya presiden. Ini kan ya. Saya saat ini bagi saya apa perlunya merubah KUHP 81. Tapi kan kita berpikir, ya kan ya,
bagaimana orang yang kita wakili di luar sana. Dan kita di kekuasaan itu nggak lama loh Mbak Agni. Di kekuasaan itu paling lama kan sekarang 10 tahun di Indonesia modern ini. Setelah 10 tahun kembali kita jadi masyarakat biasa, ya kan ya. Nggak punya presiden ya. Ya kalau anggota DPR biasa berapa periode kan ya. Akan menghadapi masalah-masalah seperti itu. Ya. Sulit Pak. Makanya mumpung saya ada kekuasaan, saya ingin gunakan sebaik-baiknya. Bukan hanya bagi diri saya juga, atau bukan hanya bagi masyarakat, tapi bagi diri saya juga. Kelak, ya kan ya, ya kan. Amit-amit lah kita ada masalah hukum lah, na'udzubillah min zalik, ya kan. Tapi kalau ada, insya Allah hukumnya sudah bagus. Bang, tapi kalau misalkan andai kata tidak disahkan di tahun atau periode ini nih, is it problem? Nah itu dia problem nggak problem, gitu kan? Problem. Ini gini Mbak, satu dikit nih sekarang masuk restoratif justice ya, dikit ya. Okay. KUHP baru itu ada restoratif justice. Yes. Anda ingat kasus Nenek Mina? Oke, yang ya dia mencuri kakao ya, hanya berapa kilogram, ya diproses sampai hakimnya pun waktu memutus nangis. Ya kan ya? Karena berdasarkan KUHP Orde Baru, KUHP 81, kalau orang memenuhi unsur-unsur pelanggaran, barang siapa, unsur deliknya ya, unsur pelanggaran, barang siapa mengambil barang sesuatu milik orang lain untuk dimiliki tanpa hak, gitu-gitulah, maka jatuhi pidana sekian. Nenek Mina kan memenuhi semua unsur, ya kan? Padahal kan harus ada nilai kemanusiaan. Ya, secara filosofinya hukum kan begitu, tapi di KUHP 81 itu nggak ada, saklek, nggak diakomodir. Harus dihukum siapapun yang bermasalah. Seringkan apapun harus dihukum. Ya kan ya? Lalu dihukum. Hakimnya pun nangis ketika mutus gitu. Ada kemarin kakek-kakek yang ngambil pisang segala macam, banyak sekali kasus begitu. Nah, dengan restoratif justice di KUHP baru ada bentuk putusan ya, walaupun terpenuhi karena ya kan ada pertimbangan kemanusiaan, maka terdakwa tidak dijatuhi pidana. Bisa. Nah itu RJ yang sekarang ada di KUHP baru. Nah RJ yang ada di KUHP baru nggak akan berlaku kalau sulit diimplementasikan, kalau nggak ada di hukum acaranya. Itu kita masukkan satu bab sendiri loh, Bang nih soal RJ ini. Kan kita tahu sebagian besar di penjara itu minor crime. Minor crime itu adalah misalnya anak muda, pandang-pandangan nonton bola, pukul-pukulan. Lapor polisi masuk, guru nyubit muridnya, orang tua nggak terima masuk, apalagi tetangga sebelahan rumah gara-gara pohon mangga masuk ini berkelahi, ya kan ludah-ludahan masuk, banyak sekali pencemaran nama baik, ya kan ya, mengkritik pemerintah masuk, ya kan, itu banyak sekali. Nah kalau RJ ini yang ada di KUHP, sudah ada di KUHP-nya Mbak, udah kita masukkan, kita masukkan lagi pengaturan prosedurnya di KUHP. Satu bab sendiri sudah diberlakukan. Saya pikir bisa mungkin 40% dari pemasyarakatan kita selesai. Karena kasus-kasus selesai. Kan kita ini sejak zaman reformasi ini, dari ekstrim ke ekstrim. Dulu katanya hukum gak ditegakkan, waktu reformasi hukum pengen ditegakkan, sehingga hal-hal kecil diselesaikan dengan hukum. Kalau dulu Mbak, kalau saya zaman SMA, berkelahi itu asal gak ada yang mati, gak ada yang masuk ke laporan polisi gitu loh. Ya kan? Juga nyubit muridnya juga. Dan dipukul Mbak, nggak apal juz amma, dipukul pakai penggaris yang kayu gitu kan ya. Itu kan penyiksaan kalau sekarang, masuk penjara gurunya. Zaman Agni aja masih berlaku loh Bang, tapi iya. kan. Nah sekarang itu masuk. Sejak zaman reformasi. Gitu. Karena itu juga kadang-kadang kita harus evaluasi karena ya. Nah padahal dengan restoratif justice ini sebenarnya nilai-nilai yang dahulu ya karena mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ada juga di kita. Hukumnya ada, tapi nggak kita pakai gitu loh. Hukum acara pidananya kan ada, hukum pidananya ada, tapi nggak kita pakai, selesaikan saja di masyarakat. Kalau sekarang kan hukumnya ada, tapi dipakai oleh masyarakat. Mobil senggolan, lapor polisi. Ya kan kalau dulu mobil senggolan berantem sebentar, besoknya jadi saudara. Kalau kami di Lampung gitu Mbak, berkelahi pemuda gitu kan ya, gara-gara kayak begitu. Malah dibikin kayak acara syukuran mengangkat saudara setelah berdamai. Iya, sampai tua-tua jadi saudara gitu loh. Nah ini yang kita ingin tuangkan dalam regulasi. Nilai-nilai lama kita
yang kebetulan hampir sama dengan nilai restoratif justice yang dari suku Maori ini. Maori di Aborigin. Jadi kalau di Aborigin itu kalau ada pidana minor crime, ini kan yang paling penting kan konsen pemulihan kerugian si korban. Diganti kerugian oleh kemudian the elders bertemu, tetua-tetuanya, oke, diganti damage-nya korban itu direstorasi, diganti, selesai. Jadi nggak masuk ke hukum sampai mereka punya pengadilannya itu kayak pengadilan adatnya gitu kan ya di apa namanya di New Zealand. Nah ini kita masukkan di KUHP baru Mbak Agni, menyertai KUHP baru yang akan implement tahun 2026. Nah kalau ini nggak kita sahkan, nah Mbak Agni nanya lagi gimana dong yang KUHP? Iya kita cari caranya nantilah gitu kan. Kalau kiamat sih ya nggak juga ya kan ya. Cuma kita bingung aja, belum ada jawabnya. Tapi kan kita biasa, ada masalah, ada akal gitu kan. Benar-benar. Ya, Dan kalaupun besok-besok kita juga nggak bisa menjamin apakah ada sosok seorang Bang Habibur Rahman di besok-besok hari yang mungkin akan memperjuangkan satu hal yang sama kan kita juga ya kita nggak tahu lah ya. Saya kan ini apa namanya sudah lama ini bagian dari cita-cita saya sejak lama pengen ke DPR itu ya ini satu KUHP, dua KUHP ya kan yang pengen kita perbaikin. Kalau memang nggak kesampaian nggak kiamat juga. Itu juga kita tetap hidup Mbak gitu kan. Tapi ya. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo bilang udah deh nggak usah KUHP nggak apa-apa Bang. Makanya nggak kiamat juga Mbak. Iya nggak? Okay, ya kasihan aja, hanya kasihan rakyat aja Mbak. Ya, hanya kasihan rakyat di luar sana yang hari demi hari akan terus menjadi korban KUHP Orde Baru gitu kan yang pengen terus dipertahankan gitu oleh mereka itu. Ya saya sebagai masyarakat juga menilainya maksudnya kan dengan seiring berkembangnya waktu pasti kan ada perubahan-perubahan nilai, norma dan lain sebagainya. Ya mungkin kalaupun ini masih dianggap sebagai satu perdebatan, bagi saya juga mempertahankan suatu hal yang lama ketika itu tidak bisa membawa kemaslahatan juga harusnya memang harus diperbaiki lah ya Bang ya. Jadi ya kalaupun misalkan memang masyarakat masih menilai ini sebagai satu hal yang problematik termasuk misalkan tadi, diksinya kurang diperjelas nih, apakah ini memperkuat hak siapa untuk melakukan untuk melakukan penahanan? Ya, beda. Misalkan, jadi gini Mbak Agni, kadang-kadang ya, kayak waktu KUHP, ya kan ya, kita ini dalam posisi ya, tidak bisa mengakomodir 100% aspirasi dari 100% masyarakat, benar kan? Bahkan saya sendiri nggak bisa diakomodir aspirasi saya ketua Komisi 3 diakomodir 100% dalam draft yang kita bikin ya sehingga itu utopia kalau semua masyarakat harus tertampung. Contoh hukuman mati Mbak, saya didatangi banyak duta besar mempertanyakan soal hukuman mati di KUHP. Kan kita masih ada hukuman mati. Mereka trennya udah nggak ada hukuman mati. Ya, karena melanggar ada banyak negara. Saya bilang kami dalam posisi yang sangat rumit, ya kan? Kenapa? Kami punya draft undang-undang baru yang mengganti undang-undang lama yang ribuan pasal itu dibuat zaman Belanda dan oleh Belanda dan untuk kepentingan penjajahan. KUHP lama kita, ya kan? Lalu ada draft undang-undang baru, ya. Sebagian besar pasal yang lama sudah digantikan dengan yang jauh lebih bagus, tapi ada beberapa pasal yang dibilang masih kurang bagus. Tapi justru tetap lebih bagus daripada di KUHP yang lama. Ya, mau kita yang mana? Ya kan? Kita sahkan dulu yang ini, atau kita debat sampai nunggu selesai debat kita, ya kan sampai 10 tahun 20 tahun lagi KUHP lama memakan korban terus, ya kan ya, atau kita selesaikan dulu ini. Kan itu pilihan yang sangat sulit. Saya sampaikan hukuman mati, ya kan ya. Sebagian masyarakat yang berbasis keyakinan religi masih bilang perlu hukuman mati, ya kan ya. Tapi sebagian masyarakat yang acuannya adalah Deklarasi Universal of Human Rights, ya kan ya, ingin menghapuskan. Maka kami membuat formulasi di antara keduanya. Jadi formulasinya itu hukuman mati itu dilaksanakan setelah 10 tahun ketika orang tersebut tidak menunjukkan itikat baik. Anda bayangkan
orang yang ada di tahanan, ya kan ya, dia terancam hukuman mati. Dia mau ngapain kalau nggak melakukan itikat baik? Tidak melakukan perilaku, bukan itikat baik, melakukan menunjukkan perilaku yang baik. Siapa tahu justru lebih hopeless Bang. Bukan di dalam penjara, ya kan ya? Ya mau Ya, ngapain lagi dia mau dia. berbuat pidana juga langsung ketangkep di situ gitu kan? Ya apalagi kan logikanya, ya kan ya? Ya. Jadi de facto kita tuh nggak ada hukuman mati. Karena cukup menunjukkan perilaku baik itu apa? Nggak melanggar hukum. Cukup tidak melanggar hukum, maka dia akan terhindar dari hukuman mati selama 10 tahun. Ya orang sudah di dalam penjara melanggar hukum apa lagi? Kalau orang melanggar hukum itu kan harus ada posisinya, misalnya dia mau nyopet aja, mau mencuri aja kan, dia harus bisa lari kemana segala macam. Logikanya kan begitu, gitu kan ya. Tapi dikejar terus. Ya kalau dia tetap melakukan pidana gimana? Ya dihukum mati lah. Dia bilang, what can I say? Saya bilang, ya itulah situasinya. Tapi kalau saya nggak mengesahkan KUHP ini, berlakulah ratusan pasal produk kolonial dan memang digunakan untuk kolonisasi ini, untuk melanggengkan penjajahan ini. Pilih mana? Saya mohon maaf ya, waktu itu ya saya bukan sombong. Kayak mereka tuh kayak kaget juga. Ya itu mereka ada yang salah satu yang ngomong, wah ya you have helicopter view. Dia bilang gitu kan ya. Anda punya helikopter view ini satelit. Iya. Jadi sudut pandang yang ini Yang berbeda. yang lebih sangat luas gitu kan ya. Bukan hanya ya saya bilang bukan helikopter view, you have satellite view. Ya kan ya. Saya bilang begitu kan ya. Yang lebih luas lagi dari helikopter view. Jadi itulah realitas penyusunan undang-undang, Mbak Agni. Ya, kita berusaha berikhtiar boleh. Tapi kalau saya ingin katakan nih Mbak Agni, intinya ya, ikhtiar kami untuk membuat undang-undang ini setransparan mungkin, kami udah nggak sanggup lagi lebih dari ini. Udah maksimal. Sampai rapat tim yang saya katakan orang ngetik dibikin live gitu, kita bisik-bisik aja, gua makan dulu ya, itu kedengeran, gitu kan ya. Lalu separtisipatif mungkin, banyak loh Mbak, orang datang ke sini langsung kita akomodir. Langsung ngerubah pasal. Si Aji datang ke sini. Ada LBHI itu. Pasal soal peliputan tolong dihapus. Advokat ya kan, soal imunitas advokat dikabulkan ya kan ya. LBH perempuan dan lain sebagainya banyak loh. Jadi kalau diminta lebih transparan lagi dari ini ya kan ya. Bendera putih. Saya sudah nggak bisa lagi. Gimana caranya? Coba Anda yang di sini gitu kan ya. Gimana caranya ya kan ya. Kalau partisipasi masyarakat, setahu saya tidak pernah satu kali pun kami menolak orang yang pengen RDPU. Kemarin ada demo di luar, ya kan ya. Foto saya dipajang pakai peci merah gitu. Saya pikir mendukung saya ya, bawa foto saya. Rupanya kayak di pengadilan rakyat begitu kan. Mengundang saya datang ke sana. Saya bilang, saya bukan mengundang, saya justru mengundang mereka masuk. Ngapain saya sendiri ke sana kan hanya satu orang pengambil keputusan dari 46. Kalau datang ke sini, mereka bisa didengar oleh seluruh anggota Komisi 3. Dan lebih nyaman dong merekanya kan. Kasihan panas-panasan. Ya kan? Kita undang mereka nggak mau. Nah, kita juga bingung yang begini-beginian. Saya undang berapa orang kata Pamdal yang diundang? Jangan perwakilan Pak, semua. Semua yang demo masuk sepanjang ruangannya cukup. Saya lihat kan yang paling 100 orang yang demo kan cukup. Di lobi di sini silakan masuk gitu loh. Ngomong bebas di sini kan ya. Nggak berkenan. Ya kan? Intinya tolak pengesahan KUHP. Nah, saya bilang kayak begitu ke beberapa teman-teman koalisi LSM juga. Tapi ada sebagian yang ngomong ke saya, kami dukung KUHP Bang, kas ya pengesahan. Kami nggak ikut-ikutan syuting demo di depan. Ya, kadang-kadang mungkin mereka bikin konten juga kita nggak ngerti kan. Ya hak mereka juga sih, betul. hak mereka juga. Kan nanti rakyat, kita ngomong, nanti Bang Habib ngomong seperti ini dianggap membatasi ekspresi masyarakat. Kan ini juga orang serba berekspresi susah. itu untuk didengar dan diakomodir. Ya. Lebih besar mana? Ya, Mereka silakan di luar sama berekspresi di sini. dalam. Orang tuh kebanyakan kalau di demo dia nggak berkenan menerima. Atau kalau menerima hanya perwakilan. Nah kita mengundang mereka semua masuk gitu loh. Ini malah mereka nggak mau. Nah kita kan mau maksudnya apa ini gitu kan? Kan boleh dong. Iya benar. Kita kan negara demokrasi. Jangan karena saya di kekuasaan saya nggak boleh mengkritik. Boleh dong. Ya kan? Boleh.
Saya juga boleh mengkritik. Memang kalau misalkan kita demo tuh Bang, ya kalau 1, 2 orang yang masuk, nanti kan tendensinya ada Ya, hal-hal yang kita tidak mau diinginkan. semua. Ini semuanya loh. Itu udah semua. Nggak mau juga. Lah gimana kita bingung juga gitu loh. Apalagi Oke. mahasiswa kalau demo saya seneng banget gitu loh. Iya, iya, iya. Apalagi Bang Habib kan backgroundnya aktivis, paham lah bagaimana Hmm. kita sebagai seorang aktivis tuh punya satu idealisme yang Hmm. kita yakini kebenarannya lah ya Bang ya dalam proses ini. Bang Habib, sudah kurang lebih 1 jam kita Oh ngobrol-ngobrol iya, cuap-cuap. Ada yang mau thank you. disampaikan lagi? Mungkin beberapa POV atau pandangan yang mungkin dirasa belum clear dan masyarakat harus dengar. Eh Urgent atau tidak urgent soal KUHAP Ya ini saya Bang? pikir apa daripada kita berdebat ya draft siapa konsep saya atau YLBHI dan Najwa yang mana yang lebih baik ya kan, lebih penting lagi kita bilang apa kita mengakhiri KUHAP 81 KUHAP Orde Baru yang terus Oke. memakan korban hingga saat ini. Jangan-jangan mereka itu bicara itu nggak mikirin dan nggak paham KUHAP 81 ini begitu berbahaya. Iya, iya. Saya tadi baca apa namanya stiker dikirim oleh pimpinan saya. Tolak pengesahan KUHAP, siapapun nanti bisa jadi korban. Come on, ya kan? Kayak saya dengan langsung ngomong begitu kan. Sekarang ini KUHAP 81 yang terus memakan korban, gitu loh. Nah ini masyarakat ya paham nggak? Minta tolong saya apa namanya dengan Agni ya kan, Agni podcast ya bagus. Semoga bisa apa namanya dilihat oleh masyarakat ya. Yang urgent itu mengganti KUHAP baru yang terus memakan korban. Anda bisa jadi korban dan sudah banyak korban dari KUHAP 81 KUHAP Orde Baru. Oke. Ya. Terima kasih Bang Habib, Ketua Komisi 3 DPR RI. Ya. Hari ini luar biasa sekali kita datang berniat untuk menginterogasi, tidak hanya menginterogasi sebenarnya. Sebagai seorang apa ya, kalau dikatakan sebagai seorang jurnalis juga kita punya satu apa ya, media ini kan harusnya sebagai satu hal yang bisa memberikan pencerahan ke publik lah ya Bang ya. Pasti. Jadi Jadi sangat kita terima kasih. harapannya stabilitas masyarakat ini kan juga tergantung dari siapa sih yang kemudian memberikan satu informasi. Jangan sampai informasi yang kemudian didapatkan publik justru salah nih persepsinya, apalagi kita berbicara soal hukum, negara kita adalah negara hukum, tapi hukum yang mana yang harus kita anut, apakah hukum itu membawa satu kemaslahatan atau justru hukum itu sendiri yang bisa mencederai masyarakat. Dan ini hari ini semoga bisa menjadi satu pandangan yang positif bagi seluruh masyarakat dan segala perdebatan yang ada semoga bisa mencapai satu titik terang. Tadi saya meng-highlight ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Habib. Kalaupun masyarakat masih ingin memberikan satu usulan, sanggahan, kritik, masukan dan lain sebagainya, waktu masih terbuka ya Bang ya, Masih sampai sangat penetapan terbuka. nantinya. Jadi kalaupun bagi kelompok-kelompok yang berkepentingan yang merasa masih belum terakomodir dalam undang-undang Kita ini, tunggu di sini. masih ditunggu di ruangannya Bang. Iya. Masih ditunggu artinya kita tetap berusaha, kita ingin berbenah, negara ini terus berbenah. Jadi harapannya kalau ada usulan-usulan yang membawa keberkahan, membawa suatu hal yang jauh lebih baik, monggo silahkan. Nah, itu ya Bang Habib ya Oke. catatannya. Terima kasih sekali lagi Bang Habib. Semoga menjadi nilai positif bagi kita semuanya. Saya tutup. Sama-sama nih. Nah, boleh. Thank you. Om Dewan emang selalu. Ya, inilah Om Dewan. Ya. Om Dewan. Kenapa saya nggak mau serius-serius? Karena Om Dewan yang saya kenal adalah seorang aktivis yang tahu kebutuhan rakyatnya, tahu kebutuhan masyarakat di dapilnya. Jadi memang pembawaannya selalu santai. Tapi karena pembahasan kita agak berat hari ini, tapi semoga bisa membawa pencerahan bagi semua masyarakat ya Bang ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.